Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi anak-anakku sekalian kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja? Nah, saran Pak Guru seperti pertemuan sebelumnya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tingkatkan ibadah, tertibkan sholat, ngaji, belajar, dan jangan lupa selalu berolahraga untuk menjaga kesehatan kita. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Anak-anak sekalian, perhatikan di situ ada dua gambar yang sangat indah, pemandangan yang indah dengan hewan-hewan, ada burung, ada ayam, ada kerbau, ada gunung yang begitu indah. Kemudian ada anak-anak yang sedang berangkat sekolah, tapi kalian sekarang masih berada di rumah karena pandemi. Kemudian kita lihat ada planet-planet yang sangat indah apabila kita pandang dari bumi. Mestinya dengan keindahan-keindahan itu kita ucapkan tasbih kepada Allah dengan mengucap subhanallah, begitu indahnya semua yang diciptakan. Anak-anak sekalian, kalau kita bertanya siapa yang menciptakan ini semua, nah tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah menciptakan, karena Allah adalah Khalik, yaitu pencipta. Sementara semua yang diciptakan Allah semuanya disebut dengan makhluk Allah. Anak-anak sekalian, kita bisa mengenal Allah itu dengan beberapa cara. Yang pertama, kita dengan mengenal Allah melalui alam semesta. Ya, di situ ada beberapa gambar meja, kursi, buku, gunung, pensil, gedung, dan sebagainya. Yang semua itu bisa disebut dengan benda-benda mati. Benda mati artinya tidak berkembang. Tidak ada gunung yang berkembang, beranak, dan sebagainya. Tidak ada buku menjadi banyak karena beranak, tidak. Maka disebut dengan benda-benda mati. Kemudian ada benda hidup. Nah, ada benda hidup, itu ada hewan, beberapa hewan, ada harimau, ada ikan, dan sebagainya, ada manusia, ada bunga, ada pohon yang bisa berkembang. Itu disebut dengan makhluk yang hidup. Jadi kita bisa mengenal Allah dengan cara kita melihat ciptaannya. Kita melihat ciptaannya. Kemudian bagaimana kita mengenal Allah? Kita juga bisa melalui namanya yang tersebut dalam Asmaul Husna. Ada berapa anak-anak? Ya, betul. Ada 99. Kemudian kita bisa mengenal Allah dengan apa? Dengan kitab-kitabnya. Ya, kitab yang kita pelajari, kitab yang sekarang menjadi pedoman kita, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, namanya kitab Al-Quran. Betul. Nah, kita bisa mengenal kitab Allah karena Allah telah mengutus seorang Rasul. Rasul artinya utusan Allah. Anak-anak sekalian, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman itu artinya percaya kepada Allah." Beriman atau iman artinya percaya. Jadi iman itu artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan nama-namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Allah. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, bisa yang berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut dengan benda hidup. Benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas.
Jadi ada benda mati, ada benda hidup. Kalau benda hidup itu bisa bergerak, tumbuh, berkembang, bernafas. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa mengenal Allah dengan melalui Al-Quran, dengan kitab-kitabnya. Ya, dalam Quran surat Al-An'am, ayat yang ke-102, di sana disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikumullahu rabbukum, la ilaha illahu, khaliqu kulli syai'in fa'buduh, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi tugas kita adalah menyembah kepada Allah. Nah, anak-anak, bahwa ayat ini mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib untuk menyembah kepadanya. Kemudian cara kita yang ketiga mengenal Allah yaitu dengan nama-namanya yang sudah kalian sebut tadi, yang namanya Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ada berapa? 99. Tapi yang kita pelajari hanya sedikit untuk pelajaran kali ini. Nah, perhatikan anak-anak. Di situ ada sebuah gambar, ada seorang murid yang sendirian, kemudian ada dua orang murid yang bersebelahan agak jauh. Nah, dua anak ini sedang berbisik-bisik. Nah, istilah Jawanya ngerasani. Ya. Dia menganggap, merasa tidak ada yang mengetahui bahwa dia sedang membicarakan temannya. Padahal kalian tahu, ada yang bisa melihat perbuatan mereka. Siapa? Yaitu Allah. Allah Maha Melihat. Nah, maka Allah punya nama Asmaul Husna Al-Bashir, yang artinya Maha Melihat. Kemudian gambar berikutnya anak-anak. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya itu di sana banyak perbedaan-perbedaan. Ya, ada suku Jawa, suku Madura, suku Bali, dan sebagainya. Ada orang kaya, orang miskin, ada orang desa, ada orang kota. Ya, sama. Berbagai bangsa, berbagai suku yang berbeda-beda. Tapi semua itu di hadapan Allah sama. Ya, di hadapan Allah itu sama. Kenapa? Karena Allah punya sifat al-adl. Sifat al-adl artinya Allah itu maha adil. Kedudukan mereka sama, tapi ada yang membedakan dari kedudukan itu. Apa yang membedakan? Yaitu ketakwaannya kepada Allah. Itu yang membedakan. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Itu yang paling mulia di sisi Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Allah Maha teliti. Yang membedakan manusia di hadapan Allah itu bukan harta, bukan suku, bukan apa, tapi takwanya kepada Allah. Anak-anak sekalian, kita lanjut. Di situ ada gambar, ya, ada gambar anak yang sedang melihat. Anak yang sedang melihat pemandangan yang indah. Ada pemandangan yang indah. Pertanyaan Pak Guru kepada kalian, apakah kalian suka atau pernah minta bantuan orang lain dalam apa saja yang kalian kerjakan? Mestinya iya, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Tapi berbeda dengan Allah.
Karena Allah menciptakan semua ini, tidak ada bantuan. Tidak meminta bantuan. Allah bisa menciptakan yang indah, menciptakan yang ada di langit, yang ada di bumi, tanpa bantuan pihak lain. Karena Allah punya sifat Maha Agung. Ya. Nah, karena Allah punya sifat Maha Agung. Yang nama dalam Asmaul Husnanya, Allah punya sifat Al-Azim, yang artinya Maha Agung. Jadi, dari yang sudah kita pelajari tadi, itu bahwa Allah itu punya sifat Al-Adil, adil. Allah punya sifat Al-Basir, Maha melihat. Allah punya sifat Al-Azim, artinya Allah Maha Agung. Kemudian anak-anak sekalian, kita pun bisa mengenal Allah melalui Rasulnya. Tapi kita harus tahu dulu, apa kita juga harus beriman kepada Rasul Allah. Siapa Rasul Allah itu? Rasul itu artinya utusan Allah. Nah, Rasul itu adalah manusia biasa seperti kita, tapi punya sifat-sifat khusus. Akhirnya dipilih oleh Allah, kemudian diberi wahyu melalui malaikat Jibril, kemudian wahyu itu disampaikan kepada umatnya, agar kita tidak terjerumus ke jalan yang salah. Karena Rasul itu memberi peringatan, memberi panutan, memberi tuntunan yang berasal dari Allah. Nah, Rasul yang wajib kita imani itu ada 25. Kalian dulu sudah pernah Pak Guru berikan, di kelas 3 sudah menghafalkan 25 nama Rasul. Rasul pertama Nabi Adam alaihissalam, kemudian Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai khotamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan Rasul, juga mempunyai sifat atau gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Ya, karena sifat Rasul itu salah satunya adalah harus dapat dipercaya. Nah, anak-anak sekalian, demikian secara ringkas materi kita. Kalian pelajari lagi dari buku paket. Kamu perdalam banyak wawasan, diperbanyak wawasan kalian dengan banyak-banyak membaca. Kemudian mengerjakan soal tuh sebagai tugasnya. Seperti biasa melalui Google Formulir. Nah, linknya di mana? Itu bisa kalian baca di 3. Insya Allah juga akan Guru sampaikan melalui grup WA. Demikian anak-anak. Sekali lagi jaga kesehatan, tingkatkan ibadah. Dan kepada Bapak dan Ibu wali siswa, jangan bosan-bosannya untuk selalu mendampingi putra-putri panjenengan dalam belajar. Kasihan mereka tidak bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah dan harus mandiri belajar di rumah. Tolong untuk selalu dibantu, untuk selalu didampingi. Juga mohon untuk anak-anak selalu dijaga kesehatannya dengan banyak makan teratur, olahraga teratur, kemudian ibadah dan sebagainya yang bisa meningkatkan imun, meningkatkan kesehatan anak-anak kita sekalian. Kurang lebih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.